Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari anime Isekai Deceit. Anime ini sendiri akan rilis pada April 2023 dan adapun autor dari novel Isekai Deceit ini sendiri ternyata adalah orang yang sama dengan autor novel Shinkanomi. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk saja ke konten. Scene dibuka dengan diperkenalkannya seorang pria bernama Yuya Tenjo. Sama seperti Seiichi, dia itu adalah seorang pria gemuk, najis, jelek, dan bau yang tidak punya tempat di dunia. Saat ini dia sedang duduk di bangku SMA dan begitu dia masuk ke halaman sekolah, dia langsung mendapatkan pembulian. Seorang pria preman bernama Araki pun langsung menendangnya dengan sangat keras dan mulai mencaci maki dirinya yang layaknya babi di matanya. Tidak ada alasan khusus, itu semua terjadi hanyalah dikarenakan penampilan Yuya yang kurang menarik saja. Araki itu menganggap Yuya sebagai orang yang sangat lemah sehingga begitulah dia terus menargetkannya sebagai bahan palak dan samsak. Araki itu benar-benar menendangi Yuya tanpa belas kasihan, namun meskipun seperti itu juga Yuya pastilah tetap berani untuk memberikan perlawanan. Itu adalah sisi keren Yuya yang tidak ingin tunduk kepada siapapun meskipun dia sebenarnya juga tidak bisa melakukan apapun. Yuya juga seringkali dilecehkan dan ditelanjangi sebagai bahan lelucon dan bagian yang paling menyedihkannya adalah bahkan keluarganya tidak ada yang mau membelanya. Yuya itu memiliki seorang adik laki-laki bernama Yuta Tenjo dan adik perempuan bernama Sora Tenjo. Sangat berbanding balik dengan Yuya, kedua adiknya itu tampaknya cukup populer karena penampilan mereka yang sangat tampan dan cantik. Nampaknya mereka ada di sekolah yang sama dan apa yang paling parah dari semuanya adalah bahkan adiknya itu juga seringkali ikut membulinya hanya dikarenakan merasa malu memiliki kakak sepertinya. Begitulah kehidupan remaja Yuya, benar-benar sangat mengerikan dan belum berakhir sampai di situ saja. Di rumah kedua orang tuanya pun juga memandang Yuya dengan sebelah mata. Kedua orang tuanya itu memberi makan Yuya dengan makanan basi, bahkan melarangnya untuk mencuci pakaian karena dianggap membuang-buang air. Yuya sudahlah selalu diperlakukan seperti itu semenjak dirinya masih kecil dan satu-satunya alasan hanyalah dikarenakan penampilannya yang kurang menarik. Satu-satunya yang peduli kepadanya hanyalah kakeknya saja yang selalu mencoba untuk menguatkan Yuya. Kakeknya itulah yang menjadi satu-satunya tempat bagi Yuya untuk bersandar. Kakeknya itu selalu meyakinkan Yuya jika kelak pasti akan ada waktunya dia bertemu dengan seorang yang baik dan membutuhkannya. Hanya dengan nasihat kakeknya itulah Yuya selalu dapat bertahan apapun kondisinya. Yuya percaya pada ucapan kakeknya itu hingga akhirnya satu-satunya tempat untuknya itu menghilang. Tepat ketika dia masuk ke bangku SMA, kakeknya itu meninggal karena usia tua. Kakeknya itu sebenarnya berniat memberikan rumahnya kepada Yuya sebagai warisan, namun itu justru menjadi alasan yang cukup bagi kedua orang tuanya untuk mengusirnya dari rumah demi kedua anak kesayangan mereka. Kedua orang tuanya itu hanya tidak ingin Yuya terus-terusan merusak pemandangan rumah mereka dan tepat ketika Yuya pulang dari sekolah, ibunya kemudian langsung mengusirnya pergi karena Yuya yang sudah telat dan babak belur. Ibunya itu menuduh Yuya sebagai pembuat onar dan dengan satu alasan konyol seperti itu dia menyuruh Yuya untuk segera pindah ke rumah kakeknya sendirian. Yuya pun akhirnya tidak bisa berkata-kata lagi dan dia pun kemudian mulai berjalan meninggalkan rumah. Yuya pun menjadi kebingungan karena meskipun dia memiliki rumah peninggalan kakeknya, dia tidaklah memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Yuya pun menjadi sangat kesal karena itu artinya dia harus bekerja paruh waktu dan dalam perjalanannya itu pun dia kemudian melihat seorang gadis cantik di depan minimarket. Gadis itu sedang digoda oleh dua orang pria tidak asing yang ternyata adalah geng Araki. Yuya pun kemudian hendak segera melarikan diri untuk menghindari mereka, namun tepat di saat itu kedua pria barbar itu mulai menarik sang gadis itu secara paksa. Gadis itu pun berteriak meminta tolong, membuat Yuya teringat pesan kakeknya yang ingin dia berbuat baik pada seseorang yang membutuhkan. Tanpa sadar Yuya pun berlari menghentikan mereka karena dia tahu kakeknya juga pasti melakukan hal yang sama jika ada di posisinya.
Yuya tampak ketakutan di momen itu, namun dia berusaha untuk memberanikan dirinya. Yuya pun bilang kepada Araki dan temannya untuk segera menyingkir dari sang gadis karena dia tidak menyukai mereka, dan sebuah tinjuan maut pun langsung menghantam wajahnya yang sudah bonyok. Yuya pun akhirnya diinjak-injak lagi layaknya sampah tanpa bisa melakukan perlawanan apapun hingga akhirnya seorang polisi yang baru saja datang melihatnya. Araki dan temannya pun kemudian langsung melarikan diri secara alami, dan dengan itu pun Yuya akhirnya terselamatkan. Gadis cantik yang Yuya selamatkan itu pun kemudian menatapnya penuh perhatian, bertanya-tanya apakah dia dapat bergerak. Gadis cantik itu pun kemudian juga langsung memanggil ambulan, namun Yuya langsung menolaknya, mengatakan jika dia baik-baik saja dan tidak memerlukannya. Yuya pun kemudian berusaha berdiri dengan tubuhnya yang bergetar, dan sang gadis cantik itu pun kemudian menawarkan pundaknya untuk membantu. Normalnya seorang pria pasti menerimanya, namun Yuya justru langsung menjauhinya dan menegaskan jika dia baik-baik saja meskipun tubuhnya gemetaran. Sesekali tubuhnya juga roboh kehilangan keseimbangan layaknya orang mabuk, namun Yuya kemudian memaksakan dirinya untuk segera pergi. Tidak ada alasan khusus untuk itu, Yuya hanyalah tidak ingin orang secantiknya tercemar karena sudah berbicara dengan orang jelek seperti dirinya. Gadis cantik itu pun kemudian berteriak mengucapkan terima kasih kepada Yuya dan berjanji akan membalas budi dengan benar. Yuya pun sempat terhenti ketika mendengar itu, namun tanpa memberikan balasan Yuya kemudian langsung menghilang begitu saja. Yuya pergi ke rumah kakeknya, dan sesampainya di sana Yuya kemudian langsung mengobati luka-lukanya sendiri. Yuya pun kemudian berkaca karena teringat gadis cantik sebelumnya hanya untuk menemukan wajah bonyoknya yang jelek. Yuya pun bertanya-tanya mengapa gadis itu peduli pada orang semacamnya. Dia merasa ingin mengenalnya, namun di sisi lainnya dia juga sadar akan penampilannya yang buruk. Yuya sepenuhnya menyadari hal itu, bahkan dari kecil dia sudah mulai melakukan diet. Dia juga pergi ke gym dengan sangat bersemangat dan selalu mencoba yang terbaik di setiap bidang. Yuya sebenarnya sudah berusaha sangat keras untuk mengubah penampilannya, namun semua usahanya itu sia-sia. Tubuhnya tidak berubah sama sekali, seolah itu layaknya kutukan yang melekat pada dirinya. Perlakuan kedua orang tuanya juga tidak berubah sama sekali, sekeras apapun dia berusaha, dan satu-satunya yang menerimanya hanyalah kakeknya saja. Yuya percaya jika semuanya akan baik-baik saja seperti ucapan kakeknya, karena dia memang selalu ada di sisinya di saat dia sangat membutuhkannya. Namun kali ini tentunya sangat berbeda karena kini Yuya tinggal sendirian. Semua kenangan masa lalu pun mulai mengalir di kepala Yuya ketika dia berusaha untuk tegar, dan pada akhirnya dia pun mulai muak. Dia sudahlah dibully, ditelanjangi, bahkan diusir dari rumah. Untuk bertahan hidup saja sudah sangat berat untuknya. Emosi Yuya pun memuncak dalam sekejap dan dia pun mulai memukul tembok di depannya. Dia bertanya-tanya tentang mengapa dia harus bersusah payah sekarang tanpa memiliki masa depan. Yuya pun kemudian sekali lagi melihat ke cermin hanya untuk membuatnya menjadi semakin marah. Dia pun mengambil sebuah ember, merasa sudah kehilangan kepercayaan diri. Dia merasa sudah tidak memiliki tempat untuk berpijak apalagi masa depan, dan dia pun kemudian menghantamkan pot itu ke cermin rumahnya karena dia sudah muak dengan dirinya sendiri. Yuya pun mulai terdiam tanpa kata, dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba tembok di dekatnya bergetar. Sebidang tembok pun kemudian turun seolah itu runtuh, membuat Yuya secara alami menjadi panik karena mengira rumahnya akan segera hancur. Yuya pun kemudian langsung berlari ke tembok runtuh itu dan dengan cepat menjadi sangat terkejut karena di dalam sana terdapat sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya terdapat banyak barang-barang langka yang berasal dari seluruh penjuru dunia peninggalan kakeknya. Yuya yang penasaran pun kemudian mulai mengotak-atik benda-benda di sana, dan tepat ketika dia mulai menyusun benda-benda itu secara acak, tiba-tiba sebuah pintu yang entah dari mana datangnya kemudian muncul di antara benda-benda tersebut. Yuya pun menjadi kebingungan, dan saat berikutnya Yuya merasakan sebuah perasaan aneh seolah pintu itu memanggilnya. Merasa penasaran, Yuya pun kemudian membuka pintu tersebut dan sebuah suara aneh pun kemudian muncul.
Kita sebut saja suara itu sebagai suara sistem, dan suara sistem itu kemudian mengatakan kepada Yuya jika dia sudah memperoleh berbagai macam titel seperti master pintu, master rumah, seorang dari dunia lain, dan orang pertama yang dipanggil ke dunia lain. Yuya ternyata juga langsung mendapatkan beberapa skill seperti skill bertahan dan skill penghargaan. Mendengar semua itu, tentu saja Yuya menjadi semakin kebingungan, bertanya-tanya dari manakah datangnya suara itu beserta apa yang dimaksud dengan skill. Seolah menjawab pertanyaannya, sistem pun kemudian mengaktifkan skill penghargaan milik Yuya secara otomatis, dan sebuah layar pun kemudian muncul saat Yuya menatap ke arah pintu. Ya, mudahnya itu adalah seperti sebuah skill penilaian yang kemudian dapat memberitahu Yuya detail suatu objek. Pintu itu sendiri adalah pintu ke dunia lain. Pemiliknya adalah Yuya Tenjo dengan kemampuan konversi uang, teleportasi, dan kontrol masuk. Yuya pun menjadi kebingungan melihat tulisan-tulisan aneh itu, namun di saat yang sama dia pun akhirnya menyadari jika apa yang ada di depannya adalah sebuah dunia isekai. Sebelumnya Yuya menemukan sebuah pintu misterius yang ternyata itu kemudian membawanya ke dunia isekai, atau lebih tepatnya ke salah sebuah rumah di tengah hutan. Saat ini Yuya masihlah berlevel 1 dan semua status miliknya juga masih berangka 1. Yuya tampak linglung karena masih kebingungan, dan dia pun kemudian mulai mondar-mandir tidak jelas di dalam rumah hingga akhirnya dia menemukan sebuah surat. Yuya pun kemudian mencoba membaca surat itu, dan tiba-tiba suara sistem memberitahunya jika dia sudahlah mendapatkan skill kemampuan berbahasa, skill perhatian, skill penilaian, dan skill box. Dengan skill kemampuan berbahasa yang baru dia dapatkan, Yuya pun akhirnya bisa membaca tulisan dalam surat tersebut yang ternyata berisi sebuah surat tanah. Setelah membaca surat tersebut, suara sistem pun kemudian memberitahunya lagi jika titel pemilik rumah telah didapatkan. Dengan titel itu, Yuya dibebaskan untuk mengambil apapun yang ada di dalam rumah dan memiliki sebuah pertahanan otomatis yang tidak akan membiarkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan persetujuan Yuya. Mengetahui itu, Yuya pun terkejut senang karena di rumah barunya ada beberapa barang yang terlihat mahal, seperti contohnya adalah baju-baju keren dan berbagai senjata yang tak kalah kerennya. Sebagai seorang pria yang menyukai petualangan, Yuya pun kemudian mengambil tombak di rak senjata rumahnya. Yuya pun kemudian mencoba mengayunkan tombak tersebut dengan ekspresi wajahnya yang sangat senang dan penuh akan kebanggaan. Tombak itu sendiri bernama tombak ilahi. Tombak ilahi bahkan lebih kuat daripada tombak dewa dan hanya ada satu di dunia. Tombak ilahi dapat menembus apapun, tidak akan patah, dan akan segera kembali ke pemiliknya ketika itu dilemparkan. Ya, itu terdengar seperti sebuah senjata yang terlalu overpower, dan tak lama setelah Yuya mulai mengayunkan tombaknya itu, dia pun kemudian mendapatkan skill kemampuan tombak level 1. Pencapaiannya itu sangatlah cepat, bahkan saking cepatnya Yuya pun hampir terjatuh karena saking terkejutnya. Yuya pun kemudian menatap ke rak senjatanya lagi dan mulai terkesan sekali lagi karena semua yang ada di sana terlihat sangat kuat dan mengerikan. Yuya pun bertanya-tanya tentang mengapa bisa senjata mengerikan seperti itu dibiarkan tergeletak begitu saja. Yuya pun menjadi penasaran dengan pemilik rumah seperti apa yang meninggalkan barang-barang mengerikan seperti itu begitu saja, dan tepat di saat yang sama sesosok monster kemudian terlihat meraung sangat keras. Yuya pun sangat terkejut mendengar suatu raungan yang tiba-tiba itu. Yuya pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa bisa tanah di sekitarnya bergetar begitu cepat. Yuya pun kemudian merangkak keluar rumah dan nyawanya pun hampir lepas karena sesosok monster mengerikan ada tepat di depan matanya. Monster itu sendiri bernama Bloody Ogre yang memiliki level 300 dengan daya serang dan pertahanan sebesar 50.000. Bloody Ogre itu jelas sangatlah kuat, dan Bloody Ogre itu pun kemudian langsung berlari melancarkan serangan ketika melihat Yuya, namun sebuah penghalang tembus pandang kemudian menghalangi pergerakannya. Yuya pun merasa sedikit lega melihat hal tersebut, meskipun dia juga tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya.
penghalang, otomatis rumahnya itu memanglah bekerja. Namun tentu saja dia tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya jika Bloody Ogre itu terus menyerang. Memikirkan itu, Yuya pun menjadi ketakutan karena satu serangan Bloody Ogre itu terlihat bisa menghabisi nyawanya. Yuya pun mulai berpikir untuk kembali ke dunia asalnya melewati pintu isekai, namun dia juga cemas jika itu justru membuat sang monster dapat masuk ke dalam karena perginya tuan rumah. Yuya pun akhirnya tidak memiliki pilihan selain melawan, atau lebih tepatnya keinginannya untuk melawan semakin bertambah besar karena tidak adanya jalur mundur. Yuya pun kemudian mulai menatap rak senjatanya dan dia ingat jika tombaknya dapat digunakan untuk serangan jarak jauh. Yuya pun kemudian langsung mengambil tombak ilahinya dan mulai mengambil ancang-ancang. Yuya cukup percaya diri karena tidak perlu keluar penghalang, yang artinya dia ada di jarak aman meskipun itu juga cukup dekat dengan Bloody Ogre. Penghalang rumah benar-benar memberinya banyak keuntungan. Dengan percaya diri, Yuya pun kemudian melemparkan tombaknya dan sebuah lesatan yang jauh dari apa yang dia bayangkan pun tercipta. Tombak itu melesat layaknya roket yang sangat mengerikan, dan dengan satu tembakan itu pun sang Bloody Ogre langsung menghilang menjadi debu. Yuya pun tertawa sangat puas setelahnya, meskipun tepat beberapa saat yang lalu dia terlihat pucat tidak percaya dengan apa yang dia lempar. Bagaimanapun itu adalah buruan pertamanya, jadi perasaan puas itu muncul secara alami karena dia juga seorang pria yang menyukai sebuah petualangan. Tak lama setelahnya suara sistem pun kemudian muncul kembali memberitahu Yuya jika dia sudah naik level. Yuya pun cukup terkejut karena suara yang tiba-tiba, meskipun dia tentu menyadari jika naik level adalah hal yang wajar setelah mengalahkan monster berlevel tinggi seperti itu. Suara sistem pun kemudian melanjutkan jika Yuya sudah berhasil naik ke level 100. Normalnya dia akan mendapatkan 10 BP untuk setiap kenaikan level, namun dikarenakan Yuya membawa titel orang pertama yang datang ke dunia isekai, perolehan BP-nya meningkat 10 kali lipat dan menjadi 100 untuk setiap levelnya. Artinya secara total Yuya memiliki 10.000 BP yang dapat dia gunakan dengan bebas untuk meningkatkan status miliknya yang bernilai rata 1000. Yuya pun kemudian berpikir sejenak untuk mendistribusikan BP-nya, dan pada akhirnya setelah beberapa waktu pun dia sudah memiliki keputusannya. Dia menambahkan magic attack-nya menjadi 1500, attack menjadi 3000, defense menjadi 3000, agility menjadi 3000, intelligence menjadi 1500, dan luck menjadi 4000. Setelah menyelesaikan pembagian statusnya itu, Yuya kemudian berdiri diam karena berharap dapat berevolusi. Ya mungkin dia itu teringat dengan Babang Seichi, namun kejadian seperti itu tidaklah terjadi kepadanya. Tubuhnya masihlah sama seperti biasa, dan sebuah drop yang ditinggalkan Bloody Ogre pun kemudian mengalihkan pandangannya. Yuya pun kemudian langsung mendekati drop tersebut dan menemukan Blood Warrior Tusk yang merupakan taring Bloody Ogre yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan senjata. Kemudian ada juga batu sihir kelas B, dan apa yang paling menarik dari semua itu adalah armor Blood Warrior series lengkap. Itu benar-benar berupa satu set armor lengkap yang langsung muncul begitu saja, bahkan Yuya tidaklah perlu untuk mengolahnya lagi. Satu set Blood Warrior itu memiliki efek peningkatan pertahanan dan agility sang pemakai. Yuya pun tertawa puas sekali lagi karena terlebih lagi armor itu jugalah sangat terlihat keren. Yuya pun kemudian mengeluarkan item box miliknya atau seperti sebuah penyimpanan spasial, dan kemudian memasukkan taring Bloody Ogre beserta batu sihir dan satu set armor Bloody Warrior ke dalamnya. Yuya pun tampak terkejut saat melakukannya, meskipun dia juga sudah mengetahui hal seperti itu di dalam game yang pernah dia mainkan. Setelahnya memasukkan semua itu, suara sistem pun kemudian menawarkan kepadanya apakah Yuya mau menukarkan item dengan uang. Yuya pun terkejut mengetahui adanya fitur seperti itu, dan dia pun kemudian memutuskan untuk menjual taring dan batu sihirnya karena merasa tidak memerlukannya. Benar saja, uang pun kemudian keluar dari item box miliknya yang berjumlah 1 juta dari batu sihir dan 500.000 dari taring Blood Ogre.
Tentu jumlah itu sangatlah amat banyak untuk seorang bocah baru kemarin sepertinya, sehingga secara alami pun Yuya terdiam membeku karena saking terkejutnya. Oke, Shin pun kemudian berpindah ke kastil Alcelia. Itu adalah sebuah kastil yang ada di suatu tempat di dunia isekai, yang mana di sana kita akan diperlihatkan dengan seorang tuan putri cantik bernama Lexia von Alelia. Lexia ini terlihat sedang menikmati teh dengan sangat santai, namun seorang prajurit pengawal bernama Owen kemudian menegurnya karena dalam pertemuan sebelumnya Lexia menjauhi pengawalan dan menimbulkan banyak rumor yang membicarakan dirinya beredar. Ya, pada intinya Lexia ini tuh adalah seorang tuan putri yang menyukai kebebasan. Dia tidaklah terlalu memperdulikan pendapat orang tentang dirinya, dan selebihnya adalah pembicaraan yang belum dimengerti maksudnya. Oke, Shin pun setelahnya kembali lagi ke sisi Yuya yang sedang terbaring di tempat tidurnya yang ada di dunia isekai. Banyak hal yang tidak masuk akal terjadi kepadanya dalam satu hari, sehingga semua itu pun memenuhi pikirannya sebelum akhirnya dia tertidur lelap dan berharap dapat bermimpi indah. Waktu pun cepat berlalu setelahnya, dan ketika jam menunjukkan jam setengah 4 pagi, tiba-tiba tubuh Yuya mengeluarkan sebuah asap yang aneh. Bersamaan dengan itu pun tubuhnya kemudian dipukuli cukup brutal dari dalam, membuatnya berteriak sangat kesakitan, dan tepat ketika dia membuka matanya lagi setelahnya, dia menjadi sangat terkejut karena kedua tangannya yang berubah menjadi lebih kecil dari biasanya. Yuya pun kebingungan secara alami karena tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seorang ikemen dengan perut tahu setelah malam yang menyakitkan penuh sodokan luar dalam. Oke, sebelumnya saat tertidur lelap, Yuya mengalami sebuah evolusi yang ditandai dengan tubuhnya yang bergejolak tidak wajar, menimbulkan rasa sakit di mana-mana yang kemudian membuat tubuhnya menjadi sangat keren. Dia menjadi seorang pria yang sangat tinggi dengan tubuhnya yang penuh otot dan wajah yang tampan. Singkatnya, dia berubah menjadi seorang Ikemen super, namun biar bagaimanapun Yuya masihlah belum mengetahui wajahnya sendiri karena dia tidaklah menemukan sebuah cermin. Dia kemudian juga akhirnya menyadari jika pakaiannya kini sudah tidak muat lagi karena tubuhnya yang bertambah tinggi, namun dengan cepat dia menemukan sebuah pakaian baru yang pas. Entah pakaian itu tiba-tiba saja muncul di dekatnya seolah dewa memberikannya kepadanya, dan adapun bahan dari pakaian tersebut adalah terbuat dari Royal Sutra yang mampu mengontrol temperatur tubuh, anti rusak, dan memiliki fungsi perbaikan otomatis. Selain dari pakaian dan celana kelas tinggi itu, Yuya juga menemukan sepatu kulit Dewa Naga. Sesuai dengan namanya, itu terbuat dari kulit Dewa Naga yang memiliki kemampuan penahan benturan, penolak rasa sakit, dan lelah, serta anti rusak. Ya, secara singkatnya semua peralatan Yuya itu benar-benar merupakan perlengkapan tingkat tinggi, dan mungkin itu adalah dikarenakan hasil dari keberuntungannya yang sudah mencapai 4000. Apapun itu, Yuya kemudian mulai memeriksa peralatan-peralatan di rumah isekainya karena dia belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu kemarin. Yuya pun kemudian mulai dengan mencoba pedang absolut. Pedang itu adalah pedang tertajam di dunia yang dapat memotong apapun. Yuya kemudian mencoba mengayunkan pedangnya itu dengan gerakan ringan, dan seperti apa yang terjadi sebelumnya, dia pun dengan cepat kemudian mendapatkan kemampuan seni berpedang level 1. Yuya kemudian mencoba senjata lainnya lagi yang antara lain adalah sabit kematian yang mampu memberikan instant death, sarung tangan infinity yang dapat digunakan sebagai armor mutlak yang tidak akan rusak, dan panah tak terlihat yang berupa sebuah busur panah tembus pandang. Yuya pun dengan cepat langsung mendapatkan kemampuan level 1 untuk masing-masing senjata, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kemudian juga mendapatkan kemampuan material art sejati level 1 ketika dia sedang iseng melakukan pukulan dan tendangan ringan. Setelah puas dengan isi rumahnya, Yuya kemudian pergi ke halaman belakang dan menemukan banyak tanaman luar biasa seperti herbal penyembuh segalanya yang dapat menyembuhkan luka apapun, bahkan mengembalikan bagian tubuh yang hilang. Tomat super yang mampu menambah serangan, labu tak terlihat yang mampu menambah pertahanan,
lobak kebijaksanaan yang dapat menambah intelijen, dan kentang kecepatan dewa yang dapat menambahkan kecepatan atau agility. Sayuran-sayuran itu sangatlah amat langka, namun dikarenakan Yuya yang sedang darurat makanan karena masih seorang pengangguran, dia pun memutuskan untuk menggunakan sayuran-sayuran itu sebagai cadangan makanan. Pada saat yang bersamaan, sesosok makhluk berlendir pun kemudian muncul dari belakang Yuya. Yuya pun sangat terkejut saat menyadarinya, dan dia pun kemudian langsung menggunakan skill penilaian kepada makhluk tersebut yang ternyata adalah slime neraka. Slime neraka itu berlevel 200 dengan kekuatan sihir bernilai 5000 poin. Yuya pun sangat terkejut saat mengetahui itu karena lagi-lagi monster yang kuat muncul di hadapannya. Yuya pun mulai mempertanyakan kebiadaban hutan tempatnya berada, sementara sang slime neraka kemudian mulai menyerang dengan sihir, namun lagi-lagi penghalang rumah milik Yuya menghalangi serangan slime tersebut. Serangannya itu pun menghasilkan gelombang yang sangat kuat, namun meskipun seperti itu Yuya tidaklah merasa terlalu takut kepadanya. Mengalahkan Bloody Ogre kemarin mungkin sudah membuatnya cukup percaya diri, apalagi sekarang dia juga semakin bertambah kuat setelah naik level. Apapun itu, Yuya kemudian langsung mengeluarkan tombak ilahinya dari item box, dan lagi-lagi dia menjadi sangat terkejut karena tombaknya yang terasa jauh lebih ringan. Kemarin saat pertama kali menggunakannya, Yuya itu bahkan memerlukan 2 tangan untuk mengangkatnya, namun sekarang dia hanya memerlukan 1 tangannya saja, dan itu pun juga masih terasa sangat ringan. Apapun itu, Yuya kemudian langsung melemparkan tombak ilahinya tersebut karena dia sudahlah sepenuhnya menyadari jika itu semua adalah berkat kenaikan levelnya. Tombaknya itu pun melesat jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, dan tentu saja dengan satu serangan itu pun sang slime neraka langsung lenyap menjadi debu. Bersamaan dengan itu, suara sistem pun kemudian menyatakan kenaikan level Yuya serta skill baru yang bernama skill pencegahan yang dapat mendeteksi sinyal bahaya. Begitulah akhirnya pertarungan berakhir singkat seperti biasa, namun Yuya tidaklah merasa puas begitu saja. Sejauh ini apa yang dia lakukan hanyalah melempar tombak saja, dan oleh karena ingin menjadi lebih kuat, Yuya pun kemudian memutuskan untuk membeli buku tentang martial art di dunia asalnya. Begitulah Yuya kemudian bergegas pergi ke toko buku, dan sampainya di sana dia langsung disambut hangat oleh pemilik toko yang sebenarnya sudah mempunyai anak. Pemilik toko itu benar-benar langsung tergila-gila hanya dengan melihat penampilan Yuya, sehingga dia pun kemudian memberikan buku yang dia inginkan secara gratis. Setelah membeli buku, Yuya pun kemudian berjalan pulang, dan dengan cepat dia menjadi pusat perhatian. Semua gadis meliriknya dengan tatapan penuh kekaguman, hingga akhirnya Yuya pun merasa ada yang salah. Yuya kemudian memeriksa resletingnya, namun itu tertutup rapat tanpa ada kesalahan. Yuya pun kemudian berpikir apakah mungkin karena dia yang jelek tidak pantas mengenakan sebuah kalung mengkilap. Kalung yang dia kenakan itu sendiri adalah bernama kalung bulan gelap yang memiliki efek peningkatan status pada malam hari dan meregenerasi mana pada siang hari dengan menyerap sinar matahari. Kalung itu adalah item langka yang merupakan item drop dari slime neraka. Tentu saja selain dari kalung itu juga ada item drop lainnya seperti inti slime neraka yang dapat digunakan untuk membuat senjata, jelly slime neraka yang dapat meningkatkan serangan dan mana, serta batu sihir tingkat C. Semua item tersebut Yuya masukkan ke dalam item drop karena belum membutuhkannya kecuali kalung bulan gelap yang langsung dia kenakan di lehernya. Berbicara sedikit lebih jauh lagi, tentu saja ada alasan mengapa lagi-lagi Yuya mendapatkan item langka, yaitu adalah dikarenakan status lucknya yang tinggi. Pada dasarnya sistem di dunia isekai tersebut adalah sama seperti dunia game, yang mana setiap item akan memiliki red drop tertentu. Tentu saja semakin langka itemnya akan semakin sulit muncul, namun begitulah dalam kasus Yuya kali ini, nilai luck membuat kemungkinannya semakin besar. Oleh dikarenakan hal itu juga, Yuya kemudian langsung menaikkan poin BP yang sudah didapatkannya dari naik level ke status luck miliknya, hingga akhirnya itu menjadi 6500 dari yang awalnya 4000.
Artinya level Yuya saat ini adalah kisaran 123 dan ternyata status luck itu juga bekerja di dunia asalnya terbukti dari dia yang selalu mendapatkan lampu hijau saat hendak menyeberangi jalan. Yuya pun menjadi kebingungan bertanya-tanya apakah itu memang benar karena status luck miliknya. Dia tidaklah percaya jika hal seperti itu dapat terjadi karena dia merasa semuanya akan sangat mudah untuknya jika keterampilan dari dunia lain dapat digunakan di dunia asalnya. Yuya pun terus berjalan bingung seperti itu dan seolah menjawab pertanyaannya itu pun tiba-tiba skill pencegahannya aktif secara otomatis. Dia kemudian melirik ke arah bahaya terdeteksi dan menemukan adanya seorang anak kecil yang sedang berlari menyeberangi jalan. Lampu lalu lintas menunjukkan lampu hijau untuk pejalan kaki di waktu itu, sehingga itu seharusnya menunjukkan anak kecil tersebut tidaklah salah melangkah. Yuya pun bingung kenapa skill pencegahannya mendeteksi bahaya di sekitar anak kecil itu, terlebih lagi dia juga mulai merasakan firasat buruk. Intinya Yuya benar-benar kebingungan dan tepat sesaat setelahnya dia benar-benar melihat adanya seorang pengendara liar yang menerobos lampu merah. Pengendara itu tidak lain adalah Araki dan Yuya pun kemudian langsung melompat menangkap gadis kecil itu untuk menyelamatkannya dan membawanya ke tepi jalan. Araki itu benar-benar seorang brengsek kelas kakap, namun tentu saja Yuya di momen ini tidaklah menghiraukan mereka karena tepat di hadapannya ada anak kecil yang ketakutan. Yuya pun kemudian segera meminta maaf karena tiba-tiba menariknya. Dia kemudian juga menenangkan anak kecil itu, namun anak kecil itu hanya terdiam bergumam tanpa ketakutan dan Yuya pun dapat mengerti bahasa gumaman tidak jelasnya itu karena kemampuan penerjemah miliknya. Intinya gadis kecil itu menganggap Yuya sebagai orang cabul yang ingin menculiknya, namun menanggapi itu Yuya kemudian tersenyum dan mengatakan jika dia bukanlah orang seperti itu. Yuya pun kemudian mengucapkan rasa syukurnya juga karena mengetahui jika anak kecil itu baik-baik saja. Anak kecil itu pun kemudian menatapnya sangat terkejut sebelum akhirnya dia kemudian tersenyum lebar mengucapkan terima kasih kepada Yuya. Orang-orang yang di sekitar mereka pun tampak kebingungan, bahkan mereka semua tentu saja tidak mengerti bahasa gumaman anak kecil tersebut. Semua orang hanya menganggap Yuya itu orang yang sangat ahli berbahasa dan beberapa orang yang tidak terlalu peduli hanya melihat mereka sebagai anak kecil yang bersama pria seksi. Ya, apapun itu juga dengan kejadian barusan Yuya pun akhirnya menyadari jika kemampuannya dapat digunakan di dunia asalnya. Yuya pun tersenyum merasa senang sebelum akhirnya dia kemudian kembali pulang. Sesampainya di rumah, Yuya pun kemudian mulai membaca buku yang baru saja dia beli. Di antaranya ada buku seni berpedang dan bertombak, bahkan ada juga buku teknik pembunuhan dengan sabit. Intinya buku itu sangatlah amat banyak dan semuanya adalah tentang ilmu bela diri. Yuya membaca semua buku itu dengan sangat semangat karena kebetulan dia sedang mendapatkan liburan musim panas. Dia juga dapat menghafal semua buku itu dengan sekali baca karena dia langsung mendapatkan kemampuan menghafal. Tentu saja sekali Yuya juga akan pergi ke dunia isekai untuk mempraktekkan apa yang dia pelajari dan dengan cepat pun dia akhirnya mendapatkan kemampuan martial arts level 2. Untuk bertahan hidup, Yuya memetik sayuran super langka dari ladang rumah dunia isekainya dan dengan cepat dia pun juga mendapatkan kemampuan memasak. Tak terasa 1 minggu pun cepat berlalu setelahnya dan Yuya pun akhirnya mencapai level 150. Scene diawali dari sudut pandang sang putri kerajaan Arkesia yang bernama Lexia von Arcesia. Ternyata dia itu adalah seorang anak haram dari sang raja. Ibunya adalah seorang budak dari ras elf yang diadopsi sang raja sehingga mempunyai kehidupan baru. Begitulah singkatnya, Lexia itu adalah seorang anak dari 2 ras berbeda sehingga dikarenakan dia memiliki darah ras elf dia menjadi sangat berbahaya. Sewaktu masih kecil, Lexia itu pernah kehilangan kontrol kekuatan sihirnya saat seekor anjing liar hendak menerkamnya. Ledakan itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar di sekitar istana dan itu bahkan melukai sang pangeran mahkota yang kebetulan di saat itu sedang bermain bersamanya.
Memang benar saat ini pangeran sudah berhasil disembuhkan sepenuhnya, namun tentu saja setelah kejadian itu Lexia jadi diasingkan oleh keluarga kerajaan meskipun sebenarnya dia hanya melindungi dirinya saja. Begitulah sekilas kehidupan masa kecil Lexia, namun meskipun seperti itu, meskipun dia diasingkan oleh keluarga kerajaan, itu tidaklah menghalanginya untuk tumbuh menjadi gadis yang ceria karena ayahnya tetaplah menyayanginya dengan tulus. Oke, kembali ke masa sekarang. Saat ini Lexia sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri sebuah pertemuan. Dia dikawal oleh beberapa pasukan elit berskill tinggi, seperti contohnya adalah Owen karena ayahnya yang sangat mengkhawatirkan perjalanannya. Dengan menaiki sebuah kereta kuda, Lexia pun kemudian bergegas kembali melewati hutan, dan di tengah perjalanan secara tak terduga dia dicegat oleh sekelompok begal. Para begal itu mengenakan sebuah topeng dan jubah hitam untuk menutupi identitas mereka. Owen pun kemudian menegaskan kepada mereka jika apa yang ada di dalam adalah anggota kerajaan, dan menanggapi itu para begal pun hanya tertawa. Tentu saja mereka sudahlah mengetahui itu, dan oleh karena itu juga mereka datang. Para begal pun kemudian langsung menyerang dengan salah satu di antara mereka yang langsung mengeluarkan sebuah bola listrik. Owen pun tampak terkejut, tidak menduga jika para begal dapat menggunakan sihir, sementara para begal lainnya kemudian langsung berlari melewatinya. Dari dalam gerbong kereta, Lexia pun menjadi panik, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pengawalnya pun kemudian memberitahunya jika sepertinya ada begal yang menyerang, dan kemudian meminta Lexia untuk segera melarikan diri lewat belakang. Lexia pun tampak bingung karena merasa akan lebih berbahaya jika dia berada di luar tanpa pengawalan. Pengawalnya itu pun kemudian menjelaskan jika situasinya sekarang sangat mendesak, dan akhirnya Lexia pun menurut dan segera kabur. Oke, scene setelahnya berpindah ke sisi Yuya yang terlihat sedang bertarung melawan sekelompok skeleton. Itu sudahlah seminggu sejak dia mengalahkan slime neraka, sehingga tentu saja dia sudah menjadi jauh lebih kuat. Di hari pertama Yuya menghadapi goblin elit. Di hari kedua dia menemukan tanaman herbal berbahaya. Di hari ketiga dia mendapatkan beberapa skill baru berupa peta, deteksi poin, dan asimilasi atau pengambil alih indera sebuah target. Di hari keempat dia mencoba panah tak terlihat. Di hari kelima dia menemukan beberapa monster yang rasanya enak seperti monster babi. Di hari keenam dan hari ini dia memburu skeleton yang menjadi sangat lemah di hadapan Yuya, meskipun tentu saja sebenarnya skeleton itu adalah monster berlevel tinggi. Ya, kekuatan Yuya ini memanglah sangat tidak normal. Jadi mengesampingkan itu, adapun Yuya akhirnya menyadari dua hal setelah 1 minggu menjelajah. Yang pertama, dia akhirnya menyadari jika hutan tempatnya tinggal memanglah dipenuhi monster berlevel tinggi yang sangat kuat, namun penghalang rumahnya mampu menghalangi monster apapun. Yang kedua, dia menyadari jika gelarnya membuat semuanya menjadi lebih mudah. Ada 2 gelar yang paling membantu peningkatan kekuatannya, yaitu adalah gelar petualang isekai yang membuatnya mendapatkan peningkatan XP dan perkembangan skill yang jauh lebih cepat. Gelar berikutnya adalah gelar pendatang pertama isekai yang membuatnya mendapatkan BP 10 kali lipat lebih banyak saat naik level. Singkatnya, Yuya itu dapat berkembang jauh lebih cepat 10 kali lipat dibandingkan penduduk asli dunia isekai. Tentu saja semua peralatannya juga membuatnya lebih mudah mengatasi monster, sehingga dengan memikirkan semua itu Yuya pun merasa sangat puas dan senang. Kehidupannya di dunia isekai benar-benar sangat mudah, dan dia pun mulai ingin hidup di dunia isekai saja selamanya. Namun liburan musim panasnya sudahlah akan berakhir di keesokan hari. Yuya pun menjadi murung karena kehidupan lamanya yang selalu dibully akan segera kembali. Entah dia itu mungkin memanglah seorang yang polos, dan sementara dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba skill pendeteksi bahayanya pun kemudian aktif. Yuya pun kemudian buru-buru menatap ke sumber bahaya dan menemukan segerombolan ogre. Yuya pun kemudian langsung bersiap melawan mereka, namun secara tak terduga segerombolan ogre itu justru langsung melarikan diri setelahnya. Yuya pun menjadi kebingungan, dan tepat di saat yang bersamaan skill pendeteksi bahayanya kemudian aktif lagi, membuatnya sangat terkejut. Setelahnya scene pun berpindah ke sisi Lexia yang entah bagaimana sedang dikawal oleh seorang pria bertopeng dengan jubah hitam. Tidak salah lagi, pria itu adalah begal yang sebelumnya menyerangnya.
Sepertinya Lexia itu tidaklah mengetahui hal itu, dan begitulah dia akhirnya terlihat bersamanya jauh ke dalam hutan karena sepertinya seorang begal itu menawarkan bantuan kepadanya saat Lexia hendak melarikan diri. Seorang begal itu pun membawanya ke suatu tempat di mana teman-temannya sedang berkumpul. Terlihatlah sekelompok begal lainnya, dan di tengah-tengah mereka ada seseorang yang tampak tidak asing. Itu tidak lain adalah pengawal Lexia yang memintanya segera melarikan diri sebelumnya, sehingga dengan melihat itu pun Lexia langsung menyadari jika dirinya sudah dijebak. Lexia pun kemudian bergegas melarikan diri, namun tentu saja para begal tidaklah membiarkannya begitu saja. Para begal itu pun langsung mengejar Lexia dengan sangat cepat karena terlebih lagi wilayah itu juga merupakan wilayah mereka. Selagi kabur, Lexia pun berpikir tentang mengapa pengawalnya itu melakukan kebejatan itu kepadanya. Ya, jika berbicara sedikit tentang hal ini, kemungkinan besarnya hanyalah ada satu, yaitu dikarenakan anggota kerajaan lainnya memintanya karena mereka itu sangat membenci Lexia yang sudah melukai sang pangeran di masa lalu. Terlebih lagi dia jugalah seorang anak haram. Apapun itu, Lexia akhirnya kemudian tertembak sebuah sihir yang membuatnya terjatuh. Gak nyangka menangkap seorang blasteran sepertimu akan memerlukan waktu cukup lama, ucap seorang begal. Lexia pun tampak kesal ketika dipanggil dengan nada rendah seperti itu olehnya karena dia bangga sebagai seorang blasteran. Menanggapi Lexia, para begal pun kemudian tertawa meledeknya yang sudah menyia-nyiakan pengorbanan para pengawalnya. Ya, pengawalnya seperti Owen itu sebenarnya mungkin masih bertarung di tempat lain, namun begitulah para begal sangat yakin jika semuanya pasti sudah tewas. Apapun itu, salah seorang begal pun kemudian merapalkan sihir yang terlihat cukup kuat berniat menghabisi Lexia. Para begal itu pun hanya meminta Lexia untuk menyalakan dirinya saja karena hidup sebagai blasteran. Mendengar itu pun Lexia terdiam memikirkan ayah dan ibunya yang sangat menyayanginya. Ini salahku? Jangan bercanda, ayah dan ibu mencintaiku dan hanya itu yang terpenting, pikir Lexia yang sama sekali tidak menyalahkan kedua orang tuanya atas apa yang menimpanya. Dia terlihat sudah menerima takdirnya, dan tepat di saat itu tiba-tiba tubuh para begal terbelah menjadi dua. Lexia pun menjadi sangat terkejut, dan tepat ketika dia menatap ke sumber serangan, dia melihat sosok komandan goblin yang sangat mengerikan. Dengan cepat komandan goblin itu pun berhasil melenyapkan semua begal, dan akhirnya komandan goblin itu pun kemudian mendekati Lexia. Lexia pun tampak bingung dengan apa yang sebenarnya goblin itu inginkan, dan seolah ingin menjawab pertanyaannya itu, sang komandan goblin kemudian mengangkat pedangnya. Ya, benar saja goblin itu hanyalah sedang mengamuk menghabisi setiap orang yang ada di pandangannya. Aku akan mati. Aku tidak ingin seperti ini. Tidak, mohon jangan. Kenapa aku? Aku bahkan belum jatuh cinta. Dan Yuya pun kemudian menendang komandan goblin itu dengan sangat kuat. Komandan goblin pun terhempas, sementara Lexia yang melihatnya menjadi sangat terpana. Seseorang? Siapa itu? Rambut yang hitam pekat dan mata yang seluas lautan. Itu mengingatkanku dengan langit malam, dan Lexia pun pingsan setelahnya. Yuya pun kemudian langsung menangkapnya sebelum terjatuh dan mulai terlihat cemas. Yuya pun kemudian memeriksa nafasnya dan merasa lega karena sepertinya Lexia hanya pingsan saja. Tak lama setelahnya pun sang komandan goblin yang baru saja terhempas sudah muncul lagi dengan sangat cepat. Komandan goblin itu menatap Yuya seolah sedang menganalisisnya sebelum dia kemudian menyerang Yuya menebaskan pedangnya secara horizontal. Yuya pun kemudian menghindarinya dengan melompat mundur. Yuya kemudian menurunkan Lexia ke bawah pohon yang agak jauh sebelum dia kemudian menyerang balik dengan pedang absolutnya. Yuya pun kemudian menebaskan pedangnya secara vertikal, namun sang komandan goblin berhasil menahannya. Yuya kemudian menggunakan skill penilaian dan menemukan jika komandan goblin itu berlevel 200 dengan daya serang sebesar 9000. Ya, itu bahkan lebih tinggi dari Bloody Ogre, dan benar saja sang komandan goblin itu berhasil melempar balik Yuya dengan ayunan pedangnya. Komandan goblin itu pun kemudian segera mengejar Yuya, sementara Yuya kemudian menggunakan udara sebagai pijakan mengganti pedangnya dengan tombak.
Dengan cepat keduanya pun masuk ke jarak serang masing-masing, namun Yuya kemudian menancapkan tombaknya ke tanah untuk membuat momentum loncatan. Dengan itu Yuya pun berhasil melewati sang komandan goblin dan kemudian dia langsung mengambil panah tak terlihatnya dari item box. Itu sangat cepat dan Yuya pun kemudian langsung menghujani sang komandan goblin itu dengan panah tak terlihat miliknya. Komandan goblin pun kemudian bertahan dengan menggunakan tangannya sebagai perisai, sementara Yuya kemudian melanjutkan serangannya melemparkan tombak ilahi miliknya. Ya, itu bisa terjadi adalah memang dikarenakan tombak Yuya itu layaknya sebuah bumerang yang dapat kembali ke pemiliknya ketika dilemparkan. Tombak Yuya itu pun kemudian melengkung tajam, namun secara tak terduga sang komandan goblin berhasil menghindarinya dengan menegakkan tubuhnya. Tentu saja itu sangatlah tidak terduga, namun Yuya yang seolah sudah menduganya kemudian langsung melesat tepat ke belakang sang komandan goblin. Dari belakang punggungnya pun terbuka lebar dan Yuya pun kemudian langsung melesat layaknya samurai dan membelah tubuh sang komandan goblin itu dengan skill pedang tertinggi. Pertarungan pun berakhir dengan itu dan setelahnya Yuya pun mulai menyadari adanya sekelompok begal yang terkapar di tanah. Darah jugalah bercucuran di mana-mana, namun entah mengapa Yuya tidaklah merasa terganggu sama sekali dengan hal itu. Yuya pun kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Lexia dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang harus dia lakukan kepadanya. Yuya pun merasa mungkin harus membangunkannya, namun dia kemudian menjadi takut salah sangka karena dia adalah manusia pertama yang dia temui di dunia isekai. Yuya pun menjadi bingung karena takut itu justru membuatnya kesal jika dibangunkan. Yuya pun sempat ingin membawanya pulang, namun dia takut dianggap penculik. Begitulah dia tampak layaknya orang tolol untuk sesaat tanpa melakukan apapun hingga akhirnya sebuah suara teriakan terdengar mencari Lady Lexia. Yuya pun langsung menyadari jika mungkin cewek pingsan itulah yang sedang mereka cari. Yuya kemudian mencoba membangunkannya, namun tiba-tiba berhenti karena takut akan dianggap penculik ketika orang yang mencarinya itu datang, apalagi di sekitar juga banyak korban berserakan. Memikirkan itu Yuya pun menjadi semakin ragu dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bersembunyi dan menggunakan kemampuan asimilasi untuk mendapatkan indera pepohonan. Ya, bisa dibilang Yuya itu sedang menyatu dengan pohon. Tak lama setelahnya sekelompok orang kemudian datang yang tidak lain adalah kelompok Owen. Owen pun tampak terkejut tentang mengapa bisa banyak mayat berserakan ditambah lagi adanya sesosok mayat komandan goblin juga. Tak lama setelahnya pun pasukan lainnya yang membawa tabib pun tiba dan tabib itu pun kemudian langsung menyembuhkan Lexia. Luka-luka Lexia pun sembuh dengan sangat cepat dan melihat itu pun Yuya tampak terkejut karena itu adalah kali pertamanya melihat sihir penyembuhan. Sementara itu Owen kemudian melirik ke arahnya seolah dia merasakan sesuatu. Tentu saja dia sepenuhnya menyadari jika ada seseorang yang menghabisi gerombolan begal dan komandan goblin juga karena dia tidaklah yakin Lexia yang melakukannya. Intinya dia itu tahu jika pasti ada orang lain dan seolah dia memiliki indera yang tajam, dia pun mulai menatap ke arah Yuya yang sedang bersembunyi dari balik pohon. Dia terdiam tampak ragu dan tepat saat dia hendak melangkahkan kakinya seorang pengawal kemudian memanggilnya. Komandan Owen pun kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera membawa Lexia kembali karena dia tahu jika hutan tempatnya berada sangatlah berbahaya. Ini tidaklah mungkin terjadi. Tidak ada seorang pun yang seharusnya mempunyai kekuatan untuk melakukan semua ini, tapi kalau memang ada, seseorang itu pasti memiliki kekuatan setara dengan Sage atau bahkan Raja Iblis. Ini adalah seorang iblis bukan? Jadi di mana iblisnya? Pikir Owen yang kemudian meninggalkan hutan, sementara Yuya merasa lega karena tidak ketahuan. Ya, dari perkataannya itu dapat diketahui jika kekuatan Yuya itu sudahlah terlewat kuat di dunia isekai dan bahkan sudah setara dengan kekuatan Raja Iblis meskipun dia baru menghabiskan waktu beberapa hari saja. Hari pun cepat berlalu setelah pertarungan melawan komandan goblin dan di pagi harinya Yuya kemudian bersiap-siap pergi ke sekolah karena liburan musim semi yang telah usai. Yuya pun tampak murung karena merasa jika penyiksaan barunya akan segera dimulai lagi dan bahkan dia pun berguling-guling di kasur lagi ketika memikirkan itu
itu akan terjadi. Sepertinya dia kini sudah naik ke kelas 2, namun begitulah dia tetaplah takut jika Araki menjadi teman satu kelasnya. Dia teruslah seperti itu selama beberapa waktu hingga akhirnya Yuya pun kemudian menampar pipinya sendiri untuk membulatkan tekadnya. Yuya pun kemudian berangkat ke sekolah dan sesampainya di halaman sekolah dia langsung menjadi pusat perhatian. Semua wanita benar-benar tergila-gila padanya, bahkan hanya melihatnya menatap ke arahnya saja para wanita itu langsung kelepek-kelepek falling in love. Para wanita itu pun kabur karena tidak kuat melihat tatapan Yuya dan oleh dikarenakan itu Yuya pun merasa salah paham dan moralnya pun terlukai. Yuya pun kemudian segera bergegas ke kelasnya, namun lagi-lagi semua orang langsung memelototinya karena saking tampannya dia. Yuya pun berusaha mengabaikan mereka semua dan sesampainya di kelas dia pun kemudian langsung buru-buru membaca buku. Dia itu membaca sangat amat cepat karena kemampuan penghafalannya dan tak lama setelahnya orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dengan tampang sangarnya, Araki pun kemudian bertanya kepada Yuya apakah dia itu murid pindahan. Yuya pun terdiam sejenak karena takut dipukul, sementara Araki kemudian terus menekannya untuk menjawab. Merasa takut, Yuya pun kemudian memperkenalkan dirinya yang tidak lain adalah Tenjo Yuya, dan mendengar itu pun Araki langsung melotot, begitu juga dengan semua murid yang masih terus mengikutinya. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang percaya karena penampilannya itu sudahlah sepenuhnya berubah. Bacot, mau bilang gimana pun aku nggak percaya kau si babi itu, sialan. Berhentilah, itu memang aku kok. Haha, yakin? Kau oplas kan? Enggak, hanya saja aku bekerja keras pas liburan. Aku latihan sesuai dengan yang kutemukan di media online, jawab Yuya. Araki pun kemudian hendak menghajarnya, namun dia menjadi terdiam ketika mengetahui perbedaan tinggi dan besar badan mereka. Tak lama setelahnya seorang guru pun datang melerai mereka berdua dan Araki pun kemudian hanya melempar Yuya ke jendela di belakangnya. Yuya pun merasa bersyukur karena tidak dipukuli olehnya, dan kebetulan dikarenakan ada jendela di belakangnya Yuya pun kemudian berkaca. Siapa ini? Ini aku. Yuya pun akhirnya menjadi terkejut dengan sendirinya ketika menyadari betapa tampannya dia sekarang. Tak lama setelahnya pun kelas dimulai dan seperti yang sudah diduga Yuya kemudian diminta untuk memperkenalkan dirinya karena dianggap murid pindahan. Singkat cerita, hari pun cepat berlalu setelahnya dan minggu pun akhirnya tiba. Yuya pun kemudian pergi ke pusat pembelanjaan karena ingin membeli beberapa barang, namun tentu saja dia bukanlah Yuya jika tidak menarik perhatian para gadis. Bahkan dua onechan KW pun sampai menggodanya memintanya untuk bermain dengan mereka. Pada momen itu Yuya pun terdiam tanpa kata, dan karena saking bodohnya Yuya itu bahkan dia sampai mengira jika kedua gadis itu adalah seorang penipu. Yuya pun kemudian meminta maaf kepada mereka dan mengatakan jika dia punya urusan lain, namun itu justru membuat kedua onechan yang menggodanya semakin terangsang. Kedua onechan itu pun kemudian meminta maaf kepada Yuya karena sudah mengganggunya, dan begitulah mereka kemudian pergi. Scene pun setelahnya berpindah ke sisi Miu yang sedang melakukan pemotretan dengan Pak Higari. Miu itu tidak lain adalah seorang model yang sangat cantik, dan kebetulan di hari itu dia akan melakukan pemotretan pasangan modern. Namun begitulah pasangannya tidak kunjung tiba, dan akhirnya Pak Higari mulai kehabisan kesabaran karena sudah lelah menunggu. Dia pun kemudian mulai memikirkan cara untuk mencari pengganti prianya, namun dia tidaklah menemukan satupun dari kru yang layak. Pak Higari pun kemudian mulai melihat kerumunan massa dengan mata supernya, dan tertangkaplah si paling tampan yang kebetulan lewat. Matanya itu benar-benar luar biasa, dan begitulah Yuya akhirnya kemudian menjadi model dadakan. Sesi fotonya bersama Miu pun kemudian dimulai setelah dia berganti pakaian, dan ya hasilnya sangat luar biasa meskipun Yuya itu sebenarnya masih kaku dan canggung. Ketampanannya itu benar-benar sangat di luar nalar, namun biar bagaimanapun ada satu masalah fatal, yaitu Yuya tidaklah bisa tersenyum sama sekali. Belum ditambah lagi dia jugalah selalu menjadi gugup ketika Miu menempel padanya.
Akhirnya Pak Igari pun nampak agak kecewa dengan hasil yang didapatkan, dan seusai pemotretan Yuya pun kemudian duduk di sebuah bangku kosong dan Miu kemudian langsung menyusulnya dengan senyuman lembut. Miu pun kemudian duduk di sampingnya dan mereka mulai mengobrol. Ini adalah kali pertamanya Yuya dapat berbicara dengan lancar karena Miu itu selalu menyemangati dirinya saat pemotretan dan dia itu juga terlihat sangat baik di mata Yuya. Mereka pun mulai menjadi akrab secara alami dan intinya Yuya benar-benar mulai merasa nyaman bersama Miu karena dia jugalah orang pertama yang memanggil namanya dengan begitu lembut. Miu pun juga mengajarinya tentang banyak hal seperti arti pentingnya percaya diri. Miu itu benar-benar seorang gadis yang sangat dewasa. Dia bahkan juga mengetahui jika Yuya itu memiliki masa lalu yang kelam hanya dengan melihatnya saja. Apa kamu pernah punya pikiran kalau kamu tidak akan bisa menikmati apapun lagi? Begitulah tanyanya. Yuya pun kemudian menjawab jika dia memang pernah. Aku pernah tapi sekarang berubah. Sekarang setelah aku menemukan pintu itu, aku mulai menikmati sesuatu lagi, jawab Yuya. Miu pun kemudian tersenyum lembut menanggapi Yuya. Kalau begitu, kuharap kau bisa terus melanjutkannya, ucapnya. Yuya pun tersentuh mendengar perkataan Miu tersebut. Dia pun akhirnya mulai mendapatkan kepercayaan dirinya kembali dan senyum lebar pun akhirnya muncul di wajahnya setelah sekian lama. Tidak melewatkan momen langka itu, Pak Igari yang sudah mengawasi mereka pun kemudian langsung mengambil potret tersebut dengan penuh semangat. Pak Igari pun menjadi sangat senang karena dengan satu foto itu pemotretannya yang hampir gagal pun menjadi terselamatkan. Pak Igari pun kemudian membayar Yuya dengan beberapa baju mewah, namun Yuya yang merasa tidak melakukan apapun yang bagus menolaknya. Pak Igari pun kemudian menegaskan jika dia itu sudah luar biasa. Dia kemudian juga menjelaskan jika kontrak itu sangat menjengkelkan dan oleh karena itu dia membayar dengan baju saja. Pak Igari kemudian meminta Yuya untuk menerimanya dan Yuya pun kemudian berterima kasih. Pak Igari ini memang seorang pebisnis sejati karena sebenarnya satu-satunya alasan dia membayar Yuya menggunakan baju adalah dikarenakan dia sudah bekerja sama dengan toko baju yang digunakan Yuya saat pemotretan. Ya, apapun itu Yuya jugalah tidak terlalu memperdulikannya. Yuya pun kemudian hendak bergegas pulang, namun Miu kemudian mendatanginya untuk berterima kasih sekali lagi kepadanya karena sudah mau membantu pemotretan. Ah tidak, ini benar-benar pengalaman yang berharga. Aku akan mencoba bekerja dengan lebih percaya diri lagi mulai saat ini, jawab Yuya. Miu pun menjadi sangat terkejut mendengar jawabannya itu karena tepat beberapa saat sebelumnya Yuya itu sangat tidak percaya diri. Miu pun kemudian tertawa lepas melihatnya yang seperti itu dan dia kemudian menyemangati Yuya. Yuya pun kemudian tersenyum menanggapi Miu dan tepat di saat berikutnya seorang pria tak sadar diri kemudian datang. Dia itu tidak lain adalah model yang digantikan oleh Yuya yang bahkan tidak meminta maaf atas keterlambatannya. Pak Igari pun tentu saja menjadi sangat marah melihatnya, namun seolah mengabaikannya, model songong itu kemudian justru langsung memojokkan Miu ke tembok dan menggodanya. Dia kemudian mengajaknya minum bersama layaknya pria cabul pada umumnya dan melihat itu pun Yuya kemudian langsung melempar tangan model songong itu. Oi, jangan main-main denganku, cepat pergi sana. Kau membawa malapetaka buat Piyu-chan, kurasa kau yang harus pergi. Apa? Kau ngomong sama siapa, brengsek? Jangan sok jadi jagoan kau bocah. Siapa yang kau ajak omong? Wow, sedih ya, kau bahkan gak tahu siapa dirimu sendiri, ucap Miu membela Yuya. Mendengar itu pun sang model songong kemudian hanya bisa menghela nafas karena dia sepertinya sudah mengetahui keadaannya. Dia pun kemudian berpamitan pergi sembari mengancam untuk jangan menyalahkannya jika foto hasil pemotretannya buruk, namun tak seorang pun menanggapinya. Model songong itu pun menjadi sangat marah dengan sendirinya dan dia kemudian tiba-tiba menyerang Yuya melancarkan uppercut-nya. Miu pun tampak khawatir melihat itu, namun Yuya dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Yuya pun kemudian menendang kaki model songong itu membuatnya terjatuh dan langsung mengunci pergerakannya.
Model songong itu pun menjadi sangat terkejut karena tidak menyangka Yuya memiliki kemampuan bela diri, sementara Miyu dan orang-orang yang menyaksikan itu menjadi terpana akan kehebatan Yuya. Ya, kali ini Yuya memanglah melakukan hal yang keren dan semuanya itu hanyalah berdasarkan pada refleksnya saja, atau dengan kata lain tubuhnya itu bergerak sendiri untuk melindungi diri. Model songong itu pun kemudian meminta Yuya untuk segera melepaskannya dan dia bahkan masih sempat-sempatnya mengancam Yuya akan membalasnya. Kesongongannya itu memanglah sangat amat parah, namun tepat di saat berikutnya Pak Igari kemudian datang dengan membawa sebuah tablet. Semuanya sudahlah kurekam, fufufu. Kau aman sekarang Miyu-chan, aku punya rekaman HD. Kau sebaiknya ucapkan selamat tinggal ke karir modelmu, karena meskipun kau selebriti, kau tetap bisa dipenjarakan, ucap Pak Igari. Dan model songong itu pun kemudian berteriak. Dari cara berbicaranya, sepertinya model songong itu sudahlah sering mengganggu Miyu dengan memanfaatkan nama besarnya. Apapun itu, setelah kejadian tersebut, Miyu kemudian tampak melamun. Yuya yang mencemaskannya pun kemudian buru-buru menghiburnya, namun Miyu kemudian langsung menjawab jika dia tidak apa-apa dengan malu-malu. Yuya pun kemudian berusaha menghiburnya lagi dan Miyu pun kemudian menegaskan sekali lagi jika dia benar-benar tidak apa-apa. Miyu pun kemudian hanya berterima kasih kepada Yuya dan mengatakan jika dia berharap bisa bertemu dengannya lagi. Yuya pun kemudian tersenyum menanggapinya dan mengatakan jika dia juga merasakan hal yang sama. Setelahnya mereka pun berpisah dan di tengah perjalanan pulang Yuya pun teringat dengan Miyu. Dia pun berpikir apakah mungkin untuknya dapat bertemu dengannya lagi. Ya, sepertinya Yuya ini sudahlah mulai tertarik kepadanya karena Miyu itu memanglah sudah mengajarkan banyak hal kepadanya. Dia pun terdiam sejenak ketika memikirkan itu, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk mempercayai takdirnya saja karena lagi pula dia juga sudahlah memiliki janji untuk bertemu lagi dengannya. Sementara itu di sisi lainnya rupanya Miyu juga memiliki pikiran yang sama dengan Yuya. Terlihat jelas dari dirinya yang terus menatap kertas berisikan tulisan nama Yuya. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu setelahnya dan majalah yang berisikan foto Miyu dan Yuya pun akhirnya diterbitkan. Dengan cepat majalah itu pun menyebar layaknya angin dan foto itu pun menjadi trending. Yuya pun menjadi sangat terkenal secara alami setelahnya, meskipun dia tidaklah menyadari kepopulerannya itu untuk sementara waktu.